menumbuhkan iman kami untuk selalu setia dan selalu semakin mendekatkan diri kami kepadamu Bapa. Pimpinlah kami serahkan juga Pendeta Stira yang akan juga melayani di dalam renungan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh bersama membahas tentang kisah perjalanan Paulus ini dengan baik dan benar. Pimpinlah kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, teman-teman tahu perjalanan Paulus itu seperti apa gitu? Wah, jangan tanya pendeta dong ya, atau Capen. Kalau Capen sudah tahu semua ini. Perjalanannya dia dikisahkan, ini kan sudah baca belum ya? Rencana kita membahas hari ini adalah kisah Rasul pasal berapa? 13 sampai 28. Ini perjalanan Paulus yang boleh dikatakan lebih dari separuh ya dari kisah Rasul sendiri kan. Karena kisah Rasul ini sampai 28, Paulus mengisi dari 13 sampai dengan 28. Perjalanannya menarik sekali karena saya suka sekali karena saya hobi traveling. Jadi kalau membaca kisah Rasul yang pasal 13 sampai 28 itu isinya traveling itu sebetulnya ya. Perjalanan Paulus, berapa kali perjalanan pengembaraannya? Kalau ada yang sudah tahu, saya hafal itu karena dulu di SMA, saya diajari romo saya, karena saya sekolah Katolik. Romonya itu kalau bicara tentang perjalanan Paulus, begitu antusias, menggebu-gebu. Ya, dari beberapa kali sesi pertemuan, dari titik ke titik dia menceritakan dengan detail. Jadi begitu kita bicara hari ini, kebetulan membawakan perjalanan Paulus, wah seneng, malah mau kepingin baca semua gitu ya. Itu ada berapa puluh pasal itu ya. Jadi teman-teman hari ini kita menarik ini kisah perjalanan Paulus yang akan kita ulas. Dan tentunya kita berharap apa dari message yang bisa kita terima pada malam hari ini dapat semakin menumbuhkan iman kita. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan dengan Pak Stira, kita akan menyanyikan satu lagu. Ini satu lagu yang sebetulnya tidak ada di PKJ ya. Waktu Tuhan adalah terbaik. Karena saya melihat Rasul Paulus ini begitu efektif menggunakan waktunya. Dari tahun berapa kalau disebutkan 46 sampai 58 ya. Isi ya. Jadi tahun 46 sampai 58 itu berarti 12 tahun. Rasul Paulus itu begitu intens, efektif menggunakan waktunya mewartakan Injil sampai 3 kali itu ya, dan pada akhirnya itulah sebagai cikal bakal untuk pertumbuhan daripada jemaat Kristen yang ada. Dan 12 tahun itu dia pakai meskipun dengan berbagai rintangan, dia bisa memanfaatkan secara efektif waktunya. Bahkan menurut saya dia seseorang manajer yang baik sekali. Mengatur, dia pindah satu tempat ke tempat lain tetapi bisa meninggalkan satu kalau distribution channel, kalau saya bilang di marketing itu channel of distribution yang bagus sekali. Kalau bicara di manajemen, ini adalah satu orang salesman yang super hebat. Dia bisa berhenti di satu titik tapi tidak hilang begitu saja, meninggalkan jejak, bahkan dia bisa memonitor. Bahkan dia bisa berkomunikasi tanpa WhatsApp, tanpa digital, ya, tapi dia bisa berkomunikasi dan jemaatnya itu berkembang dengan tetap merefer kepada dia. Luar biasa menurut saya ini, karena ya, iya dia bisa juga masuk ke multi etnik ya, meskipun dari Kaisarea sampai kepada Makedonia itu satu hal yang budayanya lain sekali sebetulnya. Tapi luar biasa, ini semua bisa terjadi karena digerakkan Tuhan, kuasa Roh Kudus ya, kita percaya itu. Baik, kita menyanyikan satu lagu sebelum saya serahkan ke Pak Stira. Waktu Tuhan. Bagaimana kita juga bisa menggunakan waktu kita secara efektif kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita gunakan waktu Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita pakai dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Allah. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap setia waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk satu lagi waktu yang Kau berikan. Kami akan kembali belajar dari sedikit bagian dari firman-Mu. Kami percaya apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, baik itu firman-Mu, tetapi juga hikmat, akal budi, pengertian dari tuntunan Roh Kudus akan memampukan kami untuk boleh memetik hal-hal yang baik, yang berharga untuk pertumbuhan iman kami dalam kehidupan. Kami mau serahkan waktu-waktu ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh, suara apa tadi? Duduk. Kucing atau apa? Nanti. Ada ketua umum, tenang. Nanti Pak Yudian akan langsung menyuruh orang memburu apapun yang ada di balik itu. Kok Bapak gak dengar ya? Saya aja dengar kok, geruduk tadi. Baik saudara, jadi hari ini seperti yang dijadwalkan, kita akan bicara tentang Rasul Paulus, ya, khususnya dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 13:28 itu yang diminta ke saya, dan seperti biasa rangkaian PA tahun pelayanan ini yang terakhir. Ya. Memang kalau kita perhatikan bahan Alkitab itu panjang-panjang. Ya. Anda masih ingat ya dulu kejadian sekitar 20-an pasal gitu. Sekarang ada berapa ya ini? 16 pasal ya. Jadi kenapa? Ya, saya tidak akan membahas ini semua, jelas. Saya nanti hanya akan mengambil 2 pasal, mungkin nggak nyampe 2 pasal ya. 2 isu yang
menurut saya penting yang kelihatan dari teks-teks ini ya, dari Kisah Rasul 13:28. Nah, saya akan mulai dengan ini dulu, saudara. Jadi kita tahu Alkitab kita itu terdiri dari banyak buku sebetulnya ya. Alkitab itu kita bisa melihatnya sebagai satu kesatuan buku ya. Bukan cuma buku biasa ya. Kalau bahasa ini kan bahasa Arab nih, Alkitab ya. Bahasa Inggrisnya the Bible gitu kan ya. Buku yang kalau bahasa Inggris pakai kata the itu berarti dia apa ya? Lebih dari yang lain gitu ya. Jadi ini buku yang, dan ini menariknya kalau di Anda ke Malaysia Anda nggak akan ketemu buku ini dengan judul Alkitab. Tahu ya? Tahu nggak? Di Malaysia Anda ketemunya Bible, biarpun isinya bahasa Melayu. Karena ini bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab. Ya, dan di Malaysia kan ada pemahaman bahasa Arab itu hanya untuk umat Muslim. Ya, jadi nggak ada nih, ya, semua pakai Bible. Tapi juga sebetulnya Alkitab kita itu terdiri dari banyak buku. Ada dalam kitab kanonik yang kita pegang sekarang ada 66 kitab. Kalau teman-teman kita dari Gereja Katolik Roma bahkan mereka selain 66 kitab kanonik ini ada yang namanya Deuterokanonika. Deuterokanonika itu isinya ada, saya lupa, Bu Novita ingat nggak? 9 atau 11 ya? 9 ya kalau nggak salah ya. Jadi ada 75 sebetulnya mereka. Dan buku-buku dalam kitab-kitab dalam Alkitab kita itu banyak jenisnya. Ada yang isinya seperti sejarah. Kalau Anda membaca Kejadian, Keluaran, ya, kitab 1, 2 Samuel, Raja-Raja, itu seperti sejarah, cerita tentang sesuatu yang ada kronologinya. Ada yang bentuknya puisi, nyanyian. Ya, kalau Anda baca Mazmur, Bung Agung, teman-temannya itu seperti ini, puisi, nyanyian, ya. Ucapan-ucapan bijak, ya, kata-kata mutiara itu kalau Anda baca Amsal ya, yang bisa Anda petik satu ayat dipakai gitu. Ya, belajarlah pada semut misalnya. Atau dari Pengkhotbah ya, ayat favorit saya itu kan Pengkhotbah 6 ayat 34 atau berapa ya, belajar membaca banyak buku melelahkan badan dan banyak belajar tidak ada gunanya. Itu ayat favorit saya itu ya. Pengkhotbah bukan 6, Pengkhotbah pokoknya terakhir-terakhir ya. Ya, semua adalah sia-sia. Ada yang seperti hukum, aturan. Kalau Anda baca kitab-kitab seperti Imamat, Bilangan, Anda akan ketemu begitu ya. Bagaimana caranya memberi persembahan, bagaimana kalau ada ini, ada itu, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang narasi, cerita, kitab-kitab Injil. Kisah para Rasul, bentuknya narasi, cerita. Cerita perjalanan, tadi ya kata Pak Yudian gitu ya, kan cerita perjalanan Paulus sebagian besarnya. Ada yang seperti nubuat, kitab Wahyu misalnya, Daniel, sebagian dari kitab Daniel, Wahyu. Tetapi di balik semua itu sebetulnya, di balik bentuknya yang seperti sejarah, puisi, nyanyian, hukum, aturan, narasi atau nubuat, semua kitab itu mengandung apa yang kita sebut sebagai teologi, yaitu sebuah cara pandang memahami iman. Dan ini yang menarik, kita mungkin akan mengira bahwa Kisah Rasul ini seperti sebuah cerita perjalanan ya, atau bahasa Inggrisnya chronicle gitu ya. Tapi sebetulnya Kisah Para Rasul itu mengandung sebuah teologi, dan itu yang nanti akan kita lihat. Nah, kita fun fact dulu. Anda ada yang sadar nggak? Sebetulnya Kisah Rasul ini adalah sebuah kitab yang tidak berdiri sendiri. Dia adalah sebuah kitab yang kalau film itu bisa digunakan istilah sequel. Sequel itu artinya ada episode satunya. Sequel itu selalu episode 2, 3, 4 gitu. Kalau prequel itu sebelum yang episode pertama. Jadi Kisah Rasul ini sebuah sequel. Sebuah kelanjutan. Karena ada buku lain yang mendahulunya. Yang mendahului Kisah Rasul. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kalau melihat di Alkitab, kalau yang mendahului Kisah Rasul apa? Lukas. Ada yang nyaut, kaget saya. Siapa itu yang nyaut?
Tante Endah, iya benar Tante Endah, Lukas ya, bukan Yohanes. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca Kisah Rasul, kita baca Lukas dulu, sorry. Lukas 1 ayat 2, Lukas 1 ayat 1 ini Injil yang paling unik karena ada kata pembukanya, Injil lain nggak ada. Dia dimulai dengan sebuah pendahuluan. Jadi ini seperti sebuah surat kepada orang yang membaca Injil ini. Judulnya ditujukan kepada orang yang namanya Theophilus. Kisah Rasul 1, pasal 1, dimulai juga dengan sapaan yang sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Jadi dia udah ngomong nih, ini di bukuku yang pertama yaitu Injil Lukas. Ya, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini dia mengatakan di Lukas, aku dan nulis semua yang dikerjakan oleh Yesus. Sekarang dia menceritakan tentang bagaimana Injil itu dikabarkan, diberitakan. Ya. Jadi Kisah Rasul tidak bisa dilepaskan dari Lukas. Dan nanti kita akan lihat dalam teologi yang ada di bawah, bukan di bawah ya, yang melatar belakangi kedua kitab ini. Lanjut dulu. Nah, tadi Pak Yudian sudah menyinggung bahwa setengah dari Kisah Rasul itu adalah perjalanan dari seorang yang namanya Paulus. Ya. Paulus atau Saulus ini tokoh barangkali ini tokoh dalam Perjanjian Baru nomor 2 yang paling terkenal setelah Yesus. Ya. Dan buat kita gereja, Saulus atau Paulus ini mungkin orang yang atau apa ya namanya ya, tokoh yang paling banyak berpengaruh tentu setelah Yesus. Ya. Karena kalau kita lihat dari 29 buku Perjanjian Baru, 27 ya. Jadi Bapak Ibu, saya disclaimer, saya waktu tes masuk sekolah teologi sama Bu Novita, ya, saya itu salah mengisi. Kan ada pertanyaan, berapa jumlah kitab dalam Alkitab? Saya isi 66. Terus saya mikir, kayaknya dikit banget deh kalau 66 ya. Ya udahlah, 96 gitu ya. Tapi saya lulus juga ternyata ya, biarpun salah untuk hal yang paling basic itu. Jadi saya sering lupa ya. Padahal setelah kuliah teologi, setelah yang 66 ditambah Deuterokanonika, ditambah beberapa kitab lain yang nggak masuk kanon, tetap aja nggak nyampe 99 ya, kebanyakan. Jadi kalau kita lihat Perjanjian Baru itu setengahnya isinya surat Paulus. Dan dalam teologi Kristen, terutama gereja Protestan, Paulus itu punya peran yang sangat besar dalam pengajaran kita tentang keselamatan, tentang pembenaran dan seterusnya. Kan mungkin, ini dugaan saya, di hal-hal tertentu perannya lebih kelihatan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak bicara soal hal itu. Nah, balik lagi ke Paulus. Paulus ini aslinya adalah seorang Yahudi yang taat, seorang Farisi. Ya, berarti dia bukan imam, dia bukan rohaniwan, bukan orang yang bekerja di rumah ibadat sepenuh waktu. Orang Farisi itu seperti itu, dia orang awam, punya pekerjaan, punya usaha, tapi sangat menguasai ilmu-ilmu agama, kitab suci. Ya, jadi kalau bandingannya, saya ini bukan Farisi, saya Bu Novita itu masuknya orang Saduki ya, imam, kita kan imam. Kalau Farisi itu Pak Yudian gitu misalnya ya. Kagak, bukan kafir. Kafir itu lain lagi, nanti saya akan singgung. Bapak ngomong soal kafir, saya akan singgung ya. Bukan Farisi, kafir. Bapak bukan rohaniwan kan, punya pekerjaan, tapi sangat menguasai misalnya Alkitab, hal-hal yang berkaitan agama. Sama dengan Paulus. Paulus itu punya pekerjaan, ada yang tahu nggak kerjaan Paulus apa? Tukang buat tenda, ya. Kontraktor kecil-kecilan gitu ya, tukang tenda. Nah, Paulus atau Saulus, kira-kira kalau para ahli bilang kelahiran tahun 5 kira-kiranya. 5 Masehi, ya, Ante Domini sampai 64 atau 65 ketika dia dihukum di kota Roma. Semula dia membenci murid-murid Yesus karena dianggap sebagai kelompok yang sesat. Ya, wajar, dia orang Farisi.
Namun setelah mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya dalam perjalanan menuju kota Damsyik, sekarang kota Damsyik itu menjadi kota Damaskus, ibu kota negara Syria, ya, Paulus berbalik. Ya, dia dari seorang yang membenci Yesus dan murid-muridnya, lalu dia menjadi salah seorang murid Yesus, biarpun dia nggak pernah ketemu Yesus langsung. Ini yang menarik, dari antara para rasul, yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, itu Paulus. Ya, kan tidak pernah ketemu langsung. Itu yang diyakini sebagai suara Tuhan Yesus. Itu yang diakui di 2 Korintus 12 ayat 1-7. Paulus bilang gitu ya, dia berjumpa. Tapi dia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Paulus itu baru muncul di Alkitab dalam peristiwa dibunuhnya Stefanus, martir pertama ya. Stefanus itu aslinya diaken, dipilih untuk mengurus orang miskin, tapi dia tetap mengabarkan Injil sampai akhirnya dia dirajam sampai mati. Nah, dia kemudian beralih menjadi seorang murid Yesus, kabar Injil yang sangat giat, ya tadi kata Pak Yudian 12 tahun dan sampai dia mati. Nah tadi ini yang Pak Yudian bilang ya, 3 perjalanan, betul ya Pak Yudian masih ingat pelajaran SMA-nya ya. Atau tadi dia ngintip Alkitab dulu, di belakang kan ada itu ya. Jadi Paulus itu 3 kali melakukan perjalanan pekabaran Injil, semua itu terjadi di daerah yang kita kenal sebagai Palestina atau Israel, terserah Anda mau menggunakan nama apa. Lalu daerah yang namanya Asia Minor, sekarang ini menjadi wilayah dari negara Turki kebanyakan ya, sampai ke Yunani. Ya. Baru terakhir setelah dia ditangkap, dia itu karena dia, Paulus itu menarik, dia Yahudi tapi juga warga negara Roma, sehingga dia mengajukan minta diadili di kota Roma sebagai warga negara Roma. Dia dibawa ke kota Roma, lalu kapalnya mengalami kecelakaan. Kita baca di Kisah Rasul 27, terdampar di pulau Malta. Nah, ini pulau kecil yang pulaunya kecil, tapi kalau Anda baca sejarah gereja ini besar pengaruhnya, sampai dia dibawa ke Roma. Ya, jadi itu 4 kali sebetulnya, 3 yang dia lakukan sendiri, 4 sebetulnya dalam rangka sekaligus dia diadili dan akhirnya nanti dihukum mati. Jadi ini ya tadi yang Pak Yudian singgung 12 tahun ya. Betul nggak 12 tahun? Coba saya ketemu ini perjalanan Paulus First Apostolic Journey 46 sampai 60 ya. Berarti 14 ya, beda-beda dikit lah ya. Zaman dulu kan kalendernya masih meleset-meleset gitu ya. Iya betul. Ditangkap di Yerusalem tahun 57, 59, ya 12 tahun. Ya, jadi kalau tadi Pak Yudian bilang ke saya, tahun depan boleh nih 1 bulan ngebahas 1 tahun perjalanan Paulus. Ya enak aja ya. Nah ini ya. Ini kira-kira kalau kisaran hidupnya Paulus ya. Lalu pengaruhnya ke surat-surat yang dia tulis. Nah, 2 hal yang, jadi karena ada 12 tahun, saya nggak akan bahas 12 tahun. Saya akan hanya ambil 2 isu yang menurut saya penting malam ini untuk kita lihat. Satu, dari apa yang kita baca nanti kita akan lihat isu pertama adalah tentang siapa yang bisa menjadi bagian dari persekutuan orang percaya atau yang kita sebut sebagai gereja. Kalau sekarang kita membahas isu ini kayaknya isunya udah bukan isu ya, mestinya ya. Ini udah bukan isu lagi. Tapi zaman Paulus mulai mengabarkan Injil, ini urusan yang amat serius. Siapa yang bisa menjadi bagian dari persekutuan murid-murid Yesus Kristus. Dan ada implikasinya, nanti yang akan kita bicarakan mungkin ya, diskusikan. Lalu yang kedua, ini pendek saja nanti bagian yang kedua ini, apa sih Injil itu sebetulnya yang dipahami oleh Paulus ya. Kan tadi judul PA ini kan Paulus mengabarkan Injil gitu. Tapi apa sih Injilnya itu apa Injilnya? Nah, saya mulai dari yang pertama dulu. Saya akan
berangkat dari apa yang disaksikan di Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 ya. Yaitu peristiwa yang terjadi setelah Paulus itu datang mengabarkan Injil di sebuah kota yang namanya Antiokhia di daerah yang namanya Pisidia. Jadi ada dua Antiokhia sebetulnya dalam Perjanjian Baru. Ini Antiokhia yang di Pisidia. Jadi di situ Paulus datang, lalu dia seperti biasa, ini pola pekabaran Injil Paulus. Kalau dia datang ke satu kota, yang dia cari dulu adalah rumah ibadah orang Yahudi. Gimana cara nyarinya? Ada yang tahu nggak cara nyari rumah ibadah orang Yahudi gimana? Lihat itunya, pelangnya, sinagoga. Kalau sekarang kan gereja rata-rata pasang pelang ya. Kalau kemarin hari apa ya? Saya lupa. Saya ke daerah Serpong itu di jalan tol, tiba-tiba ada satu billboard besar banget di pinggir jalan tol. Ada gambarnya pendeta siapa lah nggak tahu, pastor siapa namanya, pakai baju hitam dengan kolar gitu ya. Apalah gitu, nama gerejanya, ajakan orang datang. Bilang, gila keren banget ya. Kapan foto gue ada di perapatan lampu merah Nias gitu ya, yang gede itu. Jadi nggak kalah sama gereja tetangga yang suka bikin iklan gitu ya. Bisa diusahakan gitu kata Pak Yudian nanti ya. Itu kalau mengutip kata-katanya Robert ya, keselamatan hanya ada di gereja kami gitu iklannya. Robert tuh yang paling sering. Hah? Oh ya. Itu kan bikin kaget ya. Tiba-tiba dah gitu ya. Anda sudah ke gereja hari ini gitu ya. Enggak lah. Paulus itu kalau Anda boleh cari nanti ada di Kisah Rasul ya. Paulus sendiri yang ngomong, kalau dia mau cari rumah ibadah Yahudi, yang pertama dia cari adalah di kota itu terutama dia cari sungainya di mana. Kalau udah ketemu sungai, dia susurin tuh sungai. Karena biasanya rumah ibadah Yahudi, sinagoga itu tidak jauh dari sungai. Kenapa? Karena dalam ibadah Yahudi ada yang namanya ritus baptis. Ritus penghapusan dosa. Yang harus dilakukan di sungai yang airnya mengalir. Kalau mau cari, itu kalau mau nyari rumah ibadah. Kalau mau nyari GKI, nah kalau Anda pergi ke kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, cari GKI itu gampang, cari jalan yang paling gede, jalan utamanya, atau Anda cari pasarnya, biasanya dekat situ GKI-nya ya. Karena dulu orang Tionghoa cuma boleh ada di jalan besar dan di dekat-dekat pasar. Nah, mirip-mirip kita sama rumah ibadah Yahudi ya. Nah jadi Paulus pergi ke rumah ibadah di Antiokhia, lalu dia mengajar. Kisah Rasul 13, 14 sampai 52. Ini saya ketemu foto bekas. Jadi ini sebetulnya gereja, sisa-sisa gereja zaman Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur. Nah, yang didirikan ternyata di atas bekas sinagoga. Ya, karena dia dalam ekskavasinya ketemu di lantainya itu ada mosaik dengan inskripsi dari Mazmur 42 ayat 4, keterangan di situ ya. Dan diyakini ini gereja tempat dulu Rasul Paulus dia mengajar waktu masih menjadi sinagoga. Jadi Paulus datang ke sini mengabarkan Injil, lalu ada sebuah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Antiokhia. Dan ini yang kemudian membuat Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem untuk bicara dengan para Rasul, murid-murid Yesus. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 5. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun, beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
Ini yang terjadi dalam percakapan, dalam pertemuan di Yerusalem. Ketika Paulus dan Barnabas datang membawa apa yang tengah menjadi pergumulan dari jemaat atau gereja di Antioquia itu. Apa yang terjadi di sini, saudara? Jadi ini sebetulnya adalah urusan yang sudah mulai muncul ketika gereja mulai berdiri. Jadi pada waktu Anda ingat peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2, itu kan ada 3.000 orang katanya ya dari berbagai tempat. Tapi sebetulnya yang kita sering abaikan, orang yang berkumpul itu semua adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat. Karena orang Yahudi pada waktu itu mereka tersebar ya, diaspora. Bukan cuma ada di Israel, bukan cuma di Yerusalem, tapi dari berbagai tempat. Dan karenanya mereka juga menggunakan berbagai macam bahasa. Ya, bahasa Arab, bahasa mana kan disebutkan di Kisah Rasul. Jadi gereja mula-mula yang berdiri setelah Pentakosta adalah gereja yang anggotanya semua adalah orang Yahudi. Dan pada waktu itu gereja memang masih menjadi seperti sebuah, apa ya, saya nggak ketemu istilah lain yang lebih tepat, sekte dari agama Yahudi. Sekte itu kayak apa? Satu cabang dari satu agama yang udah agak beda dengan cabang utamanya, tapi ya masih ada member-membernya lah ya. Kayak dulu misalnya apa? Orang bilang Saksi Yehova gitu. Tapi lama-lama kan Saksi Yehova tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sekarang kita rasanya udah gak bisa menyebut mereka sekte lagi. Waktu itu gereja masih menjadi sekte dari agama Yahudi. Orang-orang Kristen, belum disebut Kristen waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka masih beribadah di rumah ibadah Yahudi, di sinagoga, pada hari Sabat, hari Sabtu. Nanti hari Minggu mereka ngumpul lagi di rumah, ganti-gantian ya, dari rumah ke rumah. Mereka memecah roti, mereka melakukan perjamuan. Gitu. Jadi mereka masih bagian dari agama Yahudi. Mereka masih melakukan semua yang diajarkan dalam agama Yahudi. Puasa, apalagi puasa, sedekah, segala macam lah ya. Dan mereka masih mengikuti ketentuan-ketentuan agama Yahudi. Yang laki-laki disunat misalnya. Ya jelas lah, mereka masih orang Yahudi semua. Nah, perubahan yang pertama terjadi di pasal yang nggak masuk bahasan kita hari ini adalah ketika, kalau Anda ingat, di Kisah Rasul 10, Petrus itu membaptis seorang yang bernama Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi, dia seorang Romawi, seorang tentara kalau saya nggak salah. Dan kalau kita baca, kan semula Petrus itu ragu ya. Anda ingat ya yang Petrus dibawa ke bubungan ke atap, lalu dia kelaparan ngelihat ada kain ya. Dia lapar lalu diperlihatkan babi panggang, siobak, cashew, segala macam lah gitu ya. Yang haram-haram gitu kan buat orang Yahudi. Terus, tapi itu dia meyakini itu sebagai pertanda bahwa ia harus membaptis orang yang namanya Cornelius ini. Dan setelah dia membaptis Cornelius, kalau kita baca di Kisah Rasul 11, Petrus itu dihakimi oleh sesama orang Kristen. Kenapa kamu membaptis orang bukan Yahudi? Lalu dia mengutarakan keyakinannya dan akhirnya oke, diterima. Ya. Cornelius menjadi bagian dari gereja. Tapi ada catatan yang menarik, dikatakan di sini Cornelius itu kalau kita baca di Kisah Rasul 10 disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebut orang bukan Yahudi yang sudah menjadi simpatisan dari agama Yahudi. Kayak kita gereja kan ada ya simpatisan, berarti dia belum jadi anggota. Ya mungkin juga belum dibaptis, tapi udah rutin datang, udah beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini memang orang yang sudah menjadi simpatisan dari agama Yahudi. Nah, namun kini Paulus melangkah lebih jauh lagi dengan tadi apa yang dia bawa ke sidang para rasul di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah seorang bukan Yahudi
harus menjadi Yahudi dulu, barulah bisa dibaptis dan menjadi seorang Kristen. Apakah adat istiadat Yahudi dan hukum Musa berlaku juga atasnya? Nah, ini persoalan ini yang sempat memecah gereja, ya, terutama antara gereja di Yerusalem dengan gereja-gereja di diaspora, di luar Palestina. Jadi kalau ada orang bukan Yahudi, orang Yunani kah, orang Romawi kah, dia mau jadi Kristen, jalannya tuh apakah dia bisa langsung dibaptis, mengaku percaya, atau dia harus melewati dulu ritus dan segala macam yang berkaitan dengan iman Yahudi. Nah, dia mesti ngikutin gak hukum Musa. Yang paling jelas kelihatan itu adalah kalau dia laki-laki, dia harus disunat dulu nggak, baru dibaptis. Ini pertanyaan yang cukup memecah gereja pada masa itu. Ada kelompok yang berkeras seperti tadi kita baca, bahwa yes, karena kekristenan itu adalah bagian dari Yahudi, karena juru selamat kita lahir dari bangsa Yahudi, maka dia harus masuk dulu ke agama Yahudi, baru nanti dia menjadi Kristen. Tapi ada yang mengatakan enggak, bisa langsung. Bisa tidak perlu melalui itu semua ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Saya itu tadi saya masih rajin tuh ya, saya salin gitu. Terus saya capek saudara-saudara nyalin ini karena pakai TB2 ini belum ada elektroniknya, nggak bisa copy paste ya. Jadi kita baca aja. Ya, ini males ini. Ya, kenapa? Nggak keburu waktu juga ya nyalinnya. Ini banyak ya masalahnya ya. Jadi saya ambil beberapa excerpt ya, beberapa kutipan. Jadi di persidangan itu, kalau kita baca di pasal 15 ayat 7, ya, sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus. Ini Petrus nih yang berargumen. Dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku di antara kamu supaya dengan perantaranku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu, orang-orang bukan Yahudi, suatu gandar yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi Petrus itu mengakui, hukum Musa, aturan-aturan itu, kita sendiri, orang Yahudi sendiri gak bisa memberlakukannya sebetulnya. Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Jadi kira-kira kalau Petrus posisinya ada di mana? Apakah berarti orang-orang yang bukan Yahudi itu harus jadi Yahudi dulu, mengikuti segala macam? Enggak, ya. Menurut dia, lah kita aja nggak bisa kok, ya, memikul segala macam hal itu. Nenek moyang kita juga enggak. Kenapa kita harus membebani mereka? Nah, lalu ada lagi beberapa perdebatan, ya, ada yang bicara kalau di teks ini Yakobus itu saudaranya Yohanes, ya. Lalu akhirnya mereka memutuskan begini, saudara. Ini ada di pasal 15 ayat 19 dan 20, ini Yakobus yang bicara. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadah. Ya, jadi Yakobus ini seperti ngasih jalan tengah.
bahwa kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka tidak perlu dibebani oleh tradisi Yahudi. Cuman ada beberapa catatan, dan ini nanti yang akan disampaikan oleh Paulus dan Barnabas kepada orang-orang Antioquia. Dia katakan ya, di ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari daging dan dari daging binatang yang mati cekik dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal itu, kamu berbuat baik. Sekian. Jadi ada jalan tengah yang diberikan. Ada sih, masih ada hal-hal yang kamu mesti perhatikan. Tapi udah nggak perlu lagi melakukan semua tanggung jawab hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat istiadat orang Yahudi. Dan di sini kita melihat inilah yang kemudian membuka jalan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk menerima Kristus dan menjadi bagian dari gereja. Nah, di sini saudara, Kisah Rasul ada dalam spirit yang sama dengan Injil Lukas. Bahwa berita Injil adalah berita sukacita untuk seluruh dunia. Bukan terbatas buat orang Yahudi. Jadi kalau Anda ingat 4 Injil itu kan punya kekasannya masing-masing. Satu yang khas dari Injil Matius adalah bahwa kalau saya bandingkan misalnya dengan Matius ya. Matius dengan Lukas. Kalau Matius itu dia pesannya adalah bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dulu dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama dan sekarang dia menggenapinya. Inilah yang kita nantikan sebagai orang Yahudi, sebagai bangsa Israel. Lukas menarik berita itu lebih luas bahwa Yesus adalah juru selamat yang dianugerahkan oleh Allah untuk dunia. Tahunnya dari mana? Bukan tahunnya ya. Bagaimana kita bisa menemukan itu? Kalau Anda ingat, dari 4 kitab Injil cuma 2 yang mencantumkan silsilah Yesus. Satu itu Matius, satu itu Lukas. Matius itu menarik silsilah Yesus berhenti sampai pada, Anda masih ingat nggak? Matius pasal berapa itu? Matius pasal 1 ya. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, dan seterusnya, dan seterusnya. Silsilah Yesus di Injil Matius mulai dari Abraham. Lukas, ketika dia bicara tentang silsilah Yesus, Lukas nggak berhenti sampai Abraham. Mana itu? Di Lukas 3 ayat 23. Lukas itu kalau Matius mulai dari Abraham lalu turun sampai Yesus, Lukas kebalik. Dia mulai dari Yesus ya, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, dibalik. Dari Yesus terus mundur sampai Abraham ya. Berhenti di Abraham. No, ya. Lukas mundur terus. Ya. Anak Metusala, anak Henok, anak Yarek, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Anak Allah. Jadi kalau Matius mau mengatakan Yesus itu turunan dari Abraham. Abraham itu siapa? Leluhurnya orang Israel. Ya. Tapi Lukas tuh mundurnya jauh lagi ya. Sampai ke titik awal berangkatnya. Karena Lukas itu memandang Yesus itu bukan cuma juru selamat Israel, tapi dia adalah juru selamat dunia. Makanya kalau dalam Injil Lukas misalnya kalau kita baca beberapa kali Yesus justru mengangkat tokoh yang dia puji dan sebagainya. Justru orang-orang yang di mata orang Yahudi itu tidak dipandang sebagai orang-orang yang setara.
sebagai orang kafir. Itu tadi yang Pak Yudian bilang. Ya. Kafir. Kafir itu kalau orang Yahudi, pokoknya semua yang bukan Yahudi itu kafir. Romawi, Yunani, orang Kanaan, orang apa itu kafir semua. Tapi kini orang-orang kafir itu nggak perlu lagi jadi orang Yahudi yang katanya umat pilihan Allah untuk menjadi bagian dari gereja. Jadi disinilah Kisah Rasul menyuarakan lagi berita yang disampaikan oleh Injil Lukas. Bahwa Yesus Kristus adalah berita sukacita. Bukan cuma untuk orang Israel, orang Yahudi, tapi untuk seluruh dunia. Kisah Rasul itulah yang menembus batasan-batasan itu dan akhirnya kalau kita baca Injil tersebar sampai ke berbagai tempat. Itu ada di Kisah Rasul. Nah dari sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menarik yang kita bisa renungkan, nanti kita mungkin bisa share ya. Kan ada ya, bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak perlu lagi dibebani dengan tradisi Yahudi, hukum Musa dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kita misalnya? Kalau Anda baca di surat-surat Rasul Paulus yang lain, di surat-surat Rasul Paulus, kita masih menemukan suasana pertentangan antara ini orang bukan Yahudi jadi Kristen dengan orang Yahudi Kristen. Misalnya di surat Korintus, ketika bicara tentang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. 1 Korintus berapa itu? 11 ya kalau nggak salah ya. Boleh nggak dimakan? Itu saya suka pakai ekivalennya sama kalau yang nenek moyangnya masih orang Cina ya, orang Tionghoa ya, kalau makanan udah ditaruh di peti di peti mah nggak bisa ya, di meja sembahyang gitu ya, kemarin cinciaan gitu, udah dipasangin hiyo, didupain gitu, boleh nggak dimakan? Nah, itu isu yang sama dengan yang terjadi di jemaat Korintus ya, orang-orang Kristen Yahudi mengatakan itu nggak boleh gitu. Orang Kristen bukan Yahudi mengatakan ya boleh aja, makan aja, emang kenapa gitu kan ya. Jadi hal itu masih kelihatan dan kita sekarang ya mungkin kita udah nggak begitu lagi kali ya dalam beberapa hal. Tapi apakah memang hal-hal itu Musa misalnya masih berlaku buat kita? Buat sebagian orang Kristen ya, kalau Anda tahu orang Advent misalnya, Advent hari ke-7 ya, mereka masih tuh nggak makan darah, babi juga nggak makan ya kayaknya ya, nggak makan darah, nggak makan, ya gitulah ya. Saya pernah punya kesempatan berharga selama beberapa lama lah, berbulan-bulan, setiap seminggu sekali ngobrol dengan satu orang saksi Yehova gitu ya. Lama gitu, saya menyebutnya sharing, kita sharing apa yang dia pahami, saya sharing apa yang saya pahami. Saya tanya kan, kalau di saksi Yehova gimana? Ada nggak? Gitu. Oh ya ada, nggak makan darah. Bahkan kalau saya pernah baca, saksi Yehova itu tidak atau menolak transfusi darah. Nah, jadi misalnya dia kecelakaan gitu ya, dibawa ke rumah sakit, dokternya bilang ini mesti transfusi, nggak bisa. Keyakinan kami menolak itu, ya. Karena di Alkitab ada, tidak boleh itu ya, darah dicampurkan dan sebagainya. Gimana kita merespon hal itu misalnya? Apa yang menjadi keyakinan kita? Itu nanti kita mungkin bisa sharing ya. Apakah memang Musa, apa-apa yang ada di perjanjian lama, itu masih juga menjadi sebuah hal yang menjadi bagian dari keyakinan kita. Nah poin kedua yang saya mau angkatlah tadi, tentang apa itu Injil. Nah saya mau berangkat dari apa yang disaksikan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17, saudara. Kisah Rasul 17, ayat 16 sampai ayat 34. Supaya saya tidak membaca sendiri, kita gantian baca.
yang ada di sini tentunya. Boleh ya. Kisah Rasul 17 ayat 17. Enggak apa-apa Anda menggunakan Alkitab yang manapun. Versi baru. Kisah Rasul Ayat 17, 16 sampai 34. Paulus di Athena itu ya. Yes, Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya itu. Berarti ayat selanjutnya 18 ya. Ayat 18, dan juga beberapa ahli fikih dari golongan Episkuros dan Stoa soal jawab dengan dia dari ada yang dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan di si pembual ini ya? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu? Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu,
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Lanjutin aja Bu, tinggal satu lagi. Diselesaikan saja. Saya menyelamatkan pendeta Novita. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota jemaat Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi yang kita baca adalah ketika Paulus datang ke kota Athena, ya, ada ini kota Athena ya di Yunani sekarang, yang apa ya namanya ini, Athena ini adalah kalau bisa dibilang orang nyebutnya apa ya, the cradle of civilization, Western civilization, palungannya peradaban Barat. Ini kota yang terkenal sebagai jantungnya pemikiran Barat, Eropa. Ya. Asalnya itu dari sini. Para filsuf-filsuf besar semua adanya di Athena. Tapi bukan cuma filosofi, Athena itu juga adalah semacam pusat keagamaan. Ya. Di Athena inilah ada yang namanya Akropolis. Satu rangkaian bangunan nih Pak Yudin udah nyampe Athena ya kayaknya ya. Udah ya, oke dia tahu nih. Saya ngomong cuman berdasarkan gambar 3 dimensi, Pak Yudin udah pergi ke sana langsung ya. Bapak nyampe Akropolis? Oh ya ini kan 3 dimensi ya, Bapak mah ketemunya udah jadi puing-puing mana nih. Nah ini kan ya. Jadi Akropolis itu ya kumpulan bangunan kuil sebetulnya. Di mana yang utama itu, yang paling tinggi itu namanya apa namanya Pak Yudin? Pantheon ya. Jadi itu kuil utama. Di situ ada patungnya Dewi Athena, Dewi patronnya kota Athena. Ya, ini kira-kira gambarannya. Ini artis merekonstruksi kota Athena zaman dulu. Ada agora, marketplace, pasar, tempat orang ngumpul ya, tempat. Kalau Anda pernah dengar filsuf yang namanya Socrates itu sukanya berkeliaran di agora, di pasar ini, terus dan dia nanya orang, menguji orang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang susah, ya, banyak menjebak. Ya. Nah, di atas ini ya, ini yang namanya Mars Hill ya, Areopagus. Itu tempat di mana para tadi anggota majelis, kalau dalam TB2 disebutnya majelis Areopagus, itu semacam seperti para pemimpin kota Athena biasa berkumpul ya di Bukit Mars ini ya, Mars Hill. Mars itu dewa perang ya. Ini rekonstruksi patung Zeus atau Jupiter terserah. Dewa utama orang Yunani ya. Zeus itu bahasa Yunani, orang Romawi menyebutnya Jupiter. Jadi orang Romawi itu bangsa yang sangat adaptif dan merangkul dewa-dewa lain ya, biasanya dewa-dewa bangsa lain diadopsi, dikasih nama baru gitu. Zeus orang Yunani, Romawi menyebutnya Jupiter, dewa utama. Ini sekarang kondisinya Akropolis. Nah ini, ya ini the steps up to Mars Hill tadi, di mana Paulus ya, setelah melihat semua kuil-kuil para dewa-dewi di Athena tadi yang kita baca, Kisah Rasul 17, 16 sampai 34 ya, dari Mars Hill, dari Bukit Mars itulah Akropolis itu terlihat ya. Jadi Anda bayangkan ya, Paulus itu ada di jantungnya, pusatnya para filsuf Yunani, para kuil-kuil dewa-dewi Yunani, Romawi dan sebagainya. Bahkan
katanya yang saya baca saking banyaknya ada sekitar 3.000 entah kuil entah patung dewa di kota Athena. Katanya lebih banyak dewa di Athena daripada orang, katanya gitu ya. Mungkin karena zaman dulu kan budak nggak dihitung gitu ya, yang dihitung cuman orang merdeka, warga negara. Nah, Paulus tadi menyinggung, dia menyebut ini. Kuil atau altar di ayat ke-27 ya. Mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ini altarnya sekarang disimpan di Museum Palatine di kota Roma ya. Altar kepada Agnostos Theos, unknown God. Jadi orang Yunani zaman itu saking sangat sangat terbukanya ya. Semua dewa ada kuilnya, ada patungnya. Mereka bikinin satu altar buat dewa yang nggak dikenal. Siapa tahu ada yang kami nggak tahu gitu ya. Jadi kalau Anda datang beribadah, oh saya mau cari dewa saya. Yang mana ya? Zeus bukan, Aphrodite bukan, ini bukan, Ra bukan apa. Ya udah ini ada yang bisa kamu pakai. Ya. The altar of unknown God. Dan ini yang menjadi jalan masuk Paulus untuk bicara. Orang-orang Athena, Allah yang tidak kamu kenal inilah yang hendak aku bicarakan. Lalu kita baca ya, Paulus mulai ngomong mulai dari tentang, dia bicara tentang nggak mungkin Allah itu berwujud dalam patung dari batu dan apa. Karena kan kamu sendiri yang meyakini. Ini Paulus pinter ya, ini pinternya Paulus. Dia memakai filsafat Yunani tentang dari filsafat Plato, karena dia pasti belajar. Plato itu punya pemahaman bahwa manusia ini asalnya dari yang kita nyebutnya apa ya? Allah lah, so-called lah gitu ya. Dia nggak nyebutnya Allah. Yang lalu mengeluarkan percikan-percikan itu namanya emanasi. Lalu dari percikan-percikan yang ilahi itu mendapat tubuh jasmani, jadilah manusia. Maka tugas manusia di dunia ini kalau menurut Plato adalah bagaimana bisa membebaskan diri dari yang jasmani ini supaya kita bisa kembali kepada yang ilahi itu. Nah itu dipakai Paulus, ini pinternya dia. Kan kamu sendiri yang bilang, pujanggamu sendiri yang berkata, sebab kita ini keturunannya juga keturunan yang ilahi. Kalau gitu bagaimana mungkin yang ilahi itu terperangkap dalam bentuk batu, emas, perak, dan sebagainya. Ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia. Harusnya ada yang lebih daripada itu. Dan itu Paulus katakan, ini yang kamu sebut sebagai Allah yang tidak kamu kenal. Lalu dia melanjutkan, kita baca, sampai pada diri siapa? Di ayat ke-31. Karena ia telah menetapkan suatu hari ketika ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang sudah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dimaksud oleh Paulus di situ? Yesus. Pintar memang. Paulus itu memang orang pintar. Pengetahuannya luas. Dan dia bisa memakai itu untuk mengabarkan Injil. Nah di sini, ini yang menarik. Apa Injil itu? Nah kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan menemukan bahwa ketika Yesus bicara tentang Injil, ya, Yesus misalnya katakan di Markus pasal 1 ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus itu tidak bicara tentang dirinya. Dia bicara tentang Injil, berita sukacita dari Allah, keselamatan dari Allah, pembebasan dari Allah. Jadi buat Yesus, Injil itu adalah apa yang dia bawa. Injil itu apa yang ia kerjakan dalam dan lewat hidup serta pelayanannya. Waktu Yesus mengajar, dia memahami dia sedang mengabarkan Injil. Waktu dia menolong orang yang sakit, dia sedang mewujud nyatakan Injil. Waktu dia memberi makan orang lapar, dia sedang menyatakan apa itu Injil. Namun kemudian kalau kita baca, murid-murid Yesus, gereja, melihat bahwa ya Injil ini mewujud nyata, bahasa Inggrisnya apa? Embodied ya, dalam diri Yesus. Ya Yesus itulah
Injil itu sendiri. Ini seperti yang dikatakan oleh, kalau Anda belajar ilmu komunikasi, ada orang yang namanya Marshall McLuhan. Dia bilang, ini kutipan pendek, sebetulnya panjang yang dia katakan ya. Dia katakan gini, the medium is the message. Jadi sarananya, medianya, itu kemudian menjadi pesan itu sendiri. Jadi dia sebenarnya McLuhan ini lagi ngomong tentang media TV atau apa gitu ya. Saya sebenarnya itu alat. Tapi kemudian itu menjadi pesannya itu sendiri, alatnya itu. Nah itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia membawa Injil, tapi kemudian gereja, murid-muridnya melihat, oh ya Injilnya itu ya sendiri, Yesus sendiri. Dan itu kemudian yang ditegaskan oleh Paulus. Ya. Injil itu bukan sebuah teori, doktrin, pengajaran, tapi buat Paulus, Injil itu merujuk pada person, pribadi, Yesus. Jadi, menurut Paulus, kita yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus itu, kita ini bukan percaya pada sebuah doktrin, pengajaran, konsep, tapi kita percaya pada person, seseorang. Siapa dia? Yesus. Anda jadi menangkap ya, besarnya pengaruh Paulus pada apa yang kita yakini sekarang. Kan ini yang kita yakini sekarang. Biarpun kita juga, apa yang Yesus ajarkan juga kita berlakukan juga, bahwa Injil itu adalah berita sukacita ya, buat tentang keselamatan dan sebagainya. Jadi, dari Kisah Rasul bagian yang ini, dari apa yang coba diangkat, mengingatkan kita bahwa Injil adalah berita sukacita buat dunia. Ya. Jadi sekalipun kita meyakini Yesus sebagai jalan keselamatan dan hidup, Yohanes 14 ayat 6, tapi karya keselamatan Allah tidak boleh dan tidak dapat sih sebetulnya ya. Saya bukan tidak boleh, tidak dapat kita batasi bahwa Allah memang mau menyatakan berita sukacita itu buat dunia. Itu yang kita lihat progresinya. Dari buat orang Yahudi menjadi ke orang bukan Yahudi, bahkan seluruh dunia. Bahkan kita sekarang. Ya. Apa kita? Yahudinya kita mah gak ada ya. Gak ada Yahudi-Yahudinya. Kita Tio Samkok, ya. Sosro Negoro, ya. Katanya orang Asia itu semua asalnya dari Cina, katanya ya. Asalnya kan semua dari lembah sungai, apa itu? Teorinya gitu. Ya, manusia di Asia itu hampir semua asalnya dari situ, dari lembah sungai Han atau apalah saya lupa. Nah yang agak beda itu yang di Indonesia Timur, karena mereka dari Melanesia lah gitu ya, dari Australasia itu agak beda katanya. Jadi, tapi berita Injil itu juga ya buat kita, dan kita sudah menerimanya. Jadi kita juga harus meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dan karenanya kita tidak boleh mengkotak-kotakan ya anugerahnya. Yang berikut bahwa iman Kristen, iman kita adalah pertama-tama bukan soal doktrin, bukan soal pengajaran. Saya nggak mengatakan itu nggak penting, ya. Tapi yang paling penting, dan ini menurut saya ini ciri khas iman kita. Iman kita ini adalah soal bagaimana kita mempercayakan diri kepada Sang Juru Selamat. Dan soal relasi, iman yang relasional. Iman ini adalah soal iman, soal bagaimana kita menjalin relasi dengan Sang pribadi Juru Selamat itu. Yesus Kristus itu. Ya. Ini yang menjadi core dari iman kita. Relasi yang kita bangun karena kita mengalami sendiri kasih anugerah yang sudah kita terima
dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mengasihi bukan karena kita disuruh untuk mengasihi, bukan karena kita mau menaati perintah, tapi karena kita sudah dikasihi. Dan untuk itu wujud relasi kita dengan Tuhan adalah dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan belajar melakukan kehendaknya. Oke, jadi itu saudara penutup sedikit. Nah, Paulus kita tadi Pak Yudian menyinggung sedikit ya, Paulus hidupnya, kalau Anda baca sendiri lah ya, Kisah Rasul sampai pasal 28 tuh ya, dia ditangkap di Yerusalem, kemudian diadili ya oleh Raja Agripa. Agripa ini raja wilayah, jadi kayak apa ya namanya ya, raja boneka dari Kaisar Roma ya. Tapi dia minta untuk dibawa ke Roma ya, untuk ya Paulus memakai kesempatan itu untuk melakukan tugas perjalanan pekabaran Injilnya yang terakhir ya, dan kemudian dia akhirnya mati di Roma. Saya lupa kalau Paulus itu kalau menurut ceritanya matinya gimana ya? Di Injil sih nggak diceritain, di Kisah Rasul nggak diceritain ya. Itu adanya di tradisi gereja kan, yang kalau Petrus kan yang disalib terbalik katanya. Kalau menurut tradisinya Paulus itu saya lupa dia disalib kali. Tradisinya gitu ya, nggak tahu deh. Nggak diceritakan di Kisah Rasul, tapi dalam sejarah, dalam tradisi gereja ada itu. Ya. Kalau Petrus diceritakan dalam sejarah gitu kan, disalib terbalik, terus katanya dikubur di bukit apalah namanya itu ya, bukit apa di kota Roma, yang nanti katanya di atas kuburannya itulah dibangun gereja yang sekarang menjadi gereja Saint Peter di Vatikan. Sehingga di kubahnya Saint Peter itu ditulis ayat berapa tuh? Engkaulah Petrus, atau engkaulah batu karang, di atasmu akan kudirikan gerejamu. Bahasa Latin itu keren banget itu memang. Tapi saya belum nyampe sih ke situ. Pak Yudian udah nyampe lagi ya. Kan tadi hobinya traveling ya, dia udah nyampe. Udah ya, Pak Yudian udah ke Vatikan ya? Udah dapat Vatikan. Oke, begitu saudara. Mungkin ada yang mau tanya, sharing dari tadi apa yang disampaikan. Itu pertanyaan tadi, apakah hukum Musa masih berlaku buat kita? Gitu ya. Masih enggak? Saya nanya deh, masih enggak kira-kira? Hukum Musa masih berlaku enggak buat kita? Hukum Musa, sebenarnya kalau dibilang hukum Musa itu luas banget tuh saudara ya. Kalau 10 perintah Allah rasanya kita masih yakini itu masih kita lakukan kan ya. Jangan membunuh, jangan mencuri ya, dengan gagal-gagal dikit-dikit ya, curi waktu, saya terlambat tadi ya, terus jangan mengingini milik orang lain ya, dan macam-macam lah ya. Masih ya. Tapi kalau Anda baca di kitab-kitab Taurat itu kan banyak ya hukum ya. Sebetulnya ada beberapa yang udah nggak kita pakai. Misalnya saya sebut di Taurat itu ada hukum yang mengatur kalau ada seorang perempuan sedang datang bulan, maka dia menjadi najis kondisinya. Najis. Iya. Kenapa? Iya, tidak boleh masuk tempat ibadah. Selama 7 hari kalau nggak salah disebutnya. Bahkan ada begini, ini yang ekstrimnya. Semua hal yang disentuhnya ikut-ikutan jadi nggak boleh pegang Al-Quran. Itu kita kan udah nggak pakai ya. Apa Pak Yudian kalau nyambut jemaat hari Minggu ketemu sama Ana, saya pakai Ana aja lah ya, yang paling enak godainya. Ana saya hitung kayaknya waktunya datang bulan kayak gitu ya. Coba Ana pulang dulu. Ya, minggu depan boleh kebaktian lagi. Enggak kan? Kita nggak ngitung gitu lagi kan, nggak pakai lagi maksudnya. Saya pernah nonton satu YouTube, pasti ada itu, ada seorang komedian, saya lupa namanya, orang Amerika ya. Dia itu bikin satu serial judulnya The Year of Living Faithfully.
Jadi dia premisnya gini, dia itu mau mencoba melakukan semua aturan yang ada di perjanjian lama setepat-tepatnya dalam hidupnya. Jadi kayak dia selama setahun dia nggak cukur jenggot sampai jenggotan. Ya. Terus dia bilang, akhirnya kesimpulan dia gini, nggak mungkin. Kenapa? Waktu istriku datang bulan, ya, dia mau duduk, aku bilang kamu nggak boleh duduk di sini. Ini bangkuku katanya. Kalau kamu duduk di sini, aku nggak bisa duduk di situ. Apa yang istriku lakukan? Semua tempat duduk di rumah dia dudukin sengaja, supaya saya nggak bisa duduk. Dia bilang nggak mungkin. Terus kalau misalnya, dikasih contoh lagi. Misalnya Anda ketemu orang yang berzina. Kalau menurut perjanjian lama apa yang harus dilakukan? Dirajam. Dia bilang, saya ketemu orang yang saya tahu dia berzina, terus dia bilang, kalau menurut Alkitab, lu mesti gue lemparin batu sampai mati. Apa yang terjadi? Soalnya yang digebukin sama dia katanya ya, jadi saya kabur katanya. Ya mungkin. Ada aturan misalnya, tidak boleh mengenakan pakaian dari dua bahan yang berbeda. Itu bagian dari hukum, kalau nggak salah soal purifikasi. Sebenarnya itu ada kaitannya dengan menjaga kemurnian. Gimana caranya? Kita aja baju kita semua dua bahan. Bukan hitam, pakai kain doang. Tapi saya nggak tahu loh. Hukum Islam saya nggak tahu. Kenapa ibu nunjuknya? Langsung aja nunjuknya. Saya nggak tahu, ada nggak ya? Tapi di perjanjian lama ada memang aturan yang mengatakan tidak boleh kita menggunakan pakaian dari dua bahan yang berbeda. Itu sebetulnya bagian dari hukum kemurnian. Tidak boleh menggunakan pakaian dari dua bahan berbeda, tidak boleh mengawin silangkan dua binatang yang berbeda, dua tanaman yang berbeda, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang banyak banget lah. Iya betul, di Jepang ada melon kotak kan. Nggak tahu itu melon dikawinin sama kardus kali, saya juga nggak tahu. Ya, itu salahnya Bruri, ya, buah apa? Dulu apa Bruri lagunya? Buah semangka berdaun sirih. Saya nggak tahu, ada yang pernah ketemu nggak tuh buah semangka berdaun sirih? Ya, lagu ada-ada aja. Tapi gitu, artinya memang kalau kita ngelihat secara lebih luas, banyak aturan yang kita udah nggak pakai sebetulnya tanpa kita sadari loh. Aturan tidak makan darah. Ada nggak yang nggak makan darah di sini? Ada nggak? Nah, kalau bentuknya apa sih kalau sang nggak? Kalau orang Jawa bilang apa? Marus, dadeh ya, saren. Itu enggak misalnya. Oke lah, saya nggak makan darah, nggak makan itu. Tapi nih saya tanya nih, kalau kita makan daging ya, ada nggak sih darahnya? Ada. Kalau nggak mau pakai darah, kita cuma bisa makan dendeng sama abon. Iya kan, Anda makan rendang, pasti itu ada darahnya. Coba, rendang yang bagus tuh kalau dipotong, dagingnya masih agak merah. Itu apa kalau bukan darah? Iya kan? Nggak mungkin. Ya bisa tadi, makannya cuma abon sama rendang. Yang perlu kita lakukan adalah belajar, kenapa ya kok dulu keluar hukum itu. Kalau saya memahaminya, ya zaman dulu orang memahami hidupnya makhluk hidup itu ada di darahnya. Kalau makhluk hidup darahnya habis, ya dia mati. Dan di sini orang Yahudi kan mirip sama orang Muslim ya. Kalau mau ngebunuh hewan harus Bismillah dulu gitu ya, terus dibuang darahnya. Saya dulu rumah saya di Pondok Kelapa itu seberangnya musola, jadi setiap kali Idul Adha depan rumah saya itu selalu jadi tempat sebelum Idul Adha buat memarkir kambing, sapi yang akan dikorbankan. Pada hari Idul Adha, jadi karena depan rumah saya ada kayak tanah kosong, ada pohon gede, jadi tempat sembelihnya. Yang mereka gali lubang, terus kan dipotong dulu airnya, keluarin darahnya, baru dipotong-potong. Gitu ya. Saya ikut kebagian dulu, ikut dapet, nggak ikut antri Pak. Oh tahu saya Kristen, tapi ya nggak apa-apa sih, zaman dulu masih baik-baik kok. Sebelum tahun 80 berapa, saya juga sering keluar masuk masjid kok dulu.
manggil orang apa siapa gitu ya nggak apa-apa juga. Ya. Jadi dulu orang memahami begitu, ada di darah. Karena mereka taunya di darah gitu, kalau dipotong ya keluar darahnya. Kalau udah habis, nah baru sah dimakan. Tapi mereka kan belum tahu di dalam daging tuh, di dalam serat daging itu juga ada darah, nggak mungkin nggak. Lalu kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Hidup manusia bukan cuma dari darah, di mana? Apalagi jantung misalnya. Oke, naik lagi kan tarafnya kan. Oh, jantungnya masih berdetak, tapi apa ya? Batang otaknya ya udah nggak berfungsi, ya mati juga gitu kan sekarang gitu. Jadi lama-lama kita makin tahu bahwa yang namanya hidup itu kompleks gitu. Jadi dari situ kita tahu, oh kenapa ya kok dulu ada larangan buat makan darah misalnya. Yang ya more or less sih kita nggak pakai sekarang. Donor darah, gue dingin dah bikin donor darah ini kalau menurut orang Yahudi, Yahudi konservatif, sesat ini memang udah donor. Mundur? Nggak tahu saya, nggak pernah lihat Bu. Oh tembok ratapan, saya nggak ngerti itu terus terang. Ya, itu tembok ratapan. Saya nggak mengerti sih itu sebetulnya. Kenapa mereka berdoa mesti begitu ya? Nah kalau yang kotak itu saya tahu, kotak itu namanya tefilim. Dalam kotak itu ada di kotak itu ada potongan kertas atau papirus ya dari kulit tentang isinya ayat Taurat ya mungkin Ulangan 6 ayat 4 ya. Itu ditaruh di sini sama diikat di tangan. Itu ada ayatnya. Biarlah firman Tuhan selalu ada kau tuliskan itu di dahimu dan di tanganmu. Buat mereka terapkan secara harafiah. Ditaruh kotak di sini sama di sini. Saya memahaminya, oh itu berarti firman Tuhan itu mesti masuk di sini, di pikiran kita lakukan dengan tangan kita. Kalau saya menafsirkannya gitu. Jadi terus saya pasang Alkitab di sini kan susah juga gitu ya. Dan itu menarik Bapak Ibu. Saya jadi memahami kenapa kok Anda ingat ya, mungkin ada di Wahyu ada ayat yang menyebutkan sang binatang atau apalah merujuk ke si jahat itu. Dia namanya akan dituliskan di dahi dan di tangan. Ya kalau Anda ingat ya dulu ya, orang yang pakai barcode di sini, wah itu tanda setan gitu. Kalau kita tarik ke tadi orang Yahudi yang memasang kitab ayat-ayat Taurat di dahi dan di tangannya, ini kan jadi opposite-nya. Oh, kita jadi ngerti maksudnya itu gitu. Jadi nggak selalu semua yang di jidatnya ada. Nggak ada juga sih sampai sekarang orang yang jidatnya dikasih barcode kan ya, kecuali di film gitu. Itu udah ini. Oke. Oh ini orang ada yang ngomong nih ya. Di atas nggak kelihatan. Di atas. Kenapa? Oh Ibu Teli, kenapa sering dibahas dalam hukum Taurat wanita yang berzina? Bagaimana dengan pria? Apakah sama atau beda hukumnya? Ada hukumnya, Bu Teli. Kalau Anda baca di mana ya? Jadi kalau kita ingat misalnya peristiwa Tuhan Yesus di kehadapan Tuhan Yesus dibawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu orang-orang bertanya, ini menurut hukum Musa dia harus dilempari sampai mati gitu kan. Terus yang Tuhan Yesus nulis di di lantai ya. Siapa yang tidak berdosa yang boleh ngelempar duluan gitu kan. Nggak ada yang berani ngelempar, semua pergi. Itu sebetulnya kalau kita baca di hukum Taurat, harusnya yang dilemparin itu dua-duanya. Yang laki sama yang perempuan. Cuman kan yang disebut cuman perempuannya di situ ya. Nggak tahu lakinya kemana. Ya. Padahal kan yang namanya berzina nggak mungkin sendirian kan. Iya dong. Berzina kan minimal sama satu orang lain gitu. Berdua paling enggak. Ya. Jadi ada Bu Teli sebetulnya. Saya nggak bisa menemukan di mana, tapi bisa dicari di mana misalnya. Nah, Imamat 20 kata Bu Novita ya, Keluaran Imamat 20.
Iya. Imamat 20 ayat berapa, Bu Nov? Kudusnya umat Tuhan. Wah, ini malah detail ya, tidur dengan siapa, tidur siapa. Ini Bapak Ibu, banyak bagian Alkitab memang sebetulnya tidak boleh dibaca buat anak kecil ya. Ini, iya serius, saya serius. Pendeta Andari Ismail, dosen pendidikan agama Kristen di sekolah kami, dia bilang, Alkitab itu bukan buku yang sebetulnya ditulis buat anak kecil. Jadi kalau kita mau mengajak anak membaca Alkitab, satu, you mesti pilih mana yang mau dibaca. Dua, mungkin cari yang bahasakan yang kita bukan menutupi tapi menyesuaikan dengan kemampuan mereka untuk memahami ya. Jadi kalau anak-anak mesti khatam baca Alkitab dari kasihan banget dari kecil, ntar dia lihat mamanya lagi datang bulan lalu ditendang keluar dari rumah, kan kasihan gitu ya. Kata Alkitab mama nggak boleh dalam rumah gitu ya. Kasihan banget gitu. Ya. Ya pokoknya adalah nanti carilah itu di Imamat 20 atau di mana. Ada Bu Teli ya, jadi ada. Lalu ini siapa nih? Kasaur, ada gereja-gereja karismatik tidak boleh makan darah? Yes. Ya, yang masih berusaha melakukan itu secara literal. Ya, tapi itu tadi coba Kasaur tanya kalau ketemu. Kalau lagi makan steak di Abuba, dagingnya well done atau medium? Daging well done mana enak? Mana Kak Yohanes? Oh, Kak Yohanes mau ngomong. Mau ngomong atau? Mau tanya, bukan mau ngomong, Pak. Monggo, monggo. Pak, tadi Bapak waktu menjelaskan apa? Taurat, Perjanjian Lama, terus apa ada yang sudah nggak dilakukan di Perjanjian Baru ya? Yang masalah tadi yang Bapak bahas itu kalau yang dimaksudkan penggenapan itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya seperti Matius 4 ayat 17, 18 itu jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya dan seterusnya. Itu yang dimaksudnya menggenapi itu apa melengkapi atau sebetulnya Taurat itu seperti bayang-bayang yang sudah digenapi atau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi atau menyempurnakan Taurat atau sebetulnya Taurat itu seperti gambaran yang dilakukan akhirnya di dalam Tuhan Yesus. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua cuman mau kasih tahu tadi mengenai kematian Paulus. Kalau menurut tradisi yang saya pernah baca itu dipenggal ya Pak ya, bukan salib. Oh ya itu. Tadi Iya. Pak Yudian yang ngomong disalib Pak, bukan saya. Oh iya. Pak Yudian. Saya bilang saya nggak tahu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Jadi klarifikasi dulu, tadi saya bukan katakan di Perjanjian Lama nggak lagi dilakukan di Perjanjian Baru, tapi bahwa ada sebetulnya kalau kita mau jujur banyak hal dalam kitab-kitab Taurat, aturan itu yang sekarang sebetulnya kita udah nggak lakukan gitu Pak Yohanes. Tadi kan kayak tadi soal makan darah, soal pemahaman bahwa darah menstruasi itu adalah sesuatu yang menajiskan seseorang, itu kan udah kita pegang sebetulnya. Kita udah nggak lakukan itu. Nah itu satu tadi. Jadi bukan apa yang Perjanjian Lama ada nggak berlaku lagi di Perjanjian Baru, saya nggak katakan begitu. Tapi oh iya enggak. Yesus pun saya yakin dalam banyak hal dia masih melakukan hukum Taurat. Ya, dia orang Yahudi kan, jelas kan. Yesus makan babi enggak? Udah pasti enggak. Ya Yesus tidak tahu enaknya siobak dan casio itu seperti apa, dia nggak tahu pasti. Karena dia orang Yahudi, ya dia melakukan apa-apa yang diatur dalam hukum Taurat. Nah kalau tadi yang Pak Yohanes singgung, jadi itu ada di Matius pasal 4. 17-18. Bukan Pak, bukan Matius 4 Pak itu Pak. Matius 6 Pak. Yang ayat tadi ya Pak ya?
Itu kan yang aku datang bukan untuk meniadakan, tapi Niadakan, iya. itu ada di kok nggak ketemu ya sekarang ya. Oh, sorry, Matius 5 ayat 17 sampai 20. Jadi saya merasa, menduga bahwa ini yang dimaksud adalah sebagai sebuah keseluruhan Pak Yohanes. Karena spiritnya di Injil Matius ini kan tadi Yesus itu datang memang sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Para nabi, itu ya, para nubuat para nabi, hukum-hukum, dan itu untuk menggenapi itu. Gitu. Makanya dia katakan di situ, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Apakah itu juga sampai terkecil? Kita bisa tafsirkan begitu karena misalnya lihat 18, Pak Yohanes nggak baca 18 itu tadi ya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu kalau bahasa di TB1 dipakai kata apa? Iota kalau nggak salah ya itu. Karena memang spiritnya yang di situ adalah soal menggenapi apa yang ada dalam nubuat para nabi. Nah, apa yang dimaksud dengan Taurat di situ? Nah, itu kita bisa diskusikan apakah sama dengan yang kita pahami sekarang atau yang dipahami oleh dengan para ahli Taurat misalnya. Karena memang ada banyak definisi. Tapi balik tadi, karena spiritnya adalah memang Yesus mau menggenapi nubuat-nubuat para nabi, nubuat tentang keselamatan, tentang juru selamat yang lahir, yang hadir, datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu Pak, lebih ke situ sebetulnya. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab Injil, nanti Yesus kan juga mempersoalkan ketika misalnya para ahli Taurat, para orang Farisi menafsirkan Taurat secara literal misalnya ketika bicara tentang sehari Sabat itu kan, Sabat tuh nggak boleh kerja, dan kemudian mereka berdebat menyalahkan orang yang datang minta kesembuhan dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya pribadi memahaminya, menggenapi itu adalah Yesus mau mengajak orang-orang untuk melihat Taurat itu sebagai sesuatu yang Tuhan berikan, Allah berikan untuk membawa kebaikan, untuk membawa berkat, ya, sukacita, dan bukan menjadi sesuatu yang membebani. Sebetulnya itu Pak Yohanes. Dan itu yang bisa kita lihat nanti sepanjang kitab-kitab Injil. Kalau Yesus berdebat dengan para orang Farisi, ahli Taurat, Yesus mau mengembalikan spirit itu. Ya. Ini saya sebenarnya ngeliatin Pak Yohanes, sebenarnya saya harusnya ngeliatinnya sini ya. Kalau ngeliat sini Pak Yohanes lihat sampingnya muka saya, ya. Salah. Iya, mestinya dikasih layar di sana ini bukan di sini. Ya. Iya, gitu. Ya, gitu ya Pak Yohanes, sementara seperti itu. Ya. Oke, makasih. Gimana? Ada lagi saudara-saudara? Ada lagi? Enggak nih tadi udah kan ini? Udah ini udah. Ya ada kerja ini Kak Saur menyampaikan ada memang kerja karismatik. Ya kerja karismatik selesai itu. Karismatik enggak semua ya. Karena orang karismatik yang punya restoran juga banyak ya. Advent yang saya tahu pasti itu gereja Advent. Saksi Yehova ya, itu yang ketat soal seperti itu. Jadi ada satu keluarga sudah menikah tapi tidak boleh mempunyai anak, dilarang. Bapak pernah dengar? Nggak pernah dengar Bu. Saya malah yang sekarang lagi rame ini malah kalau di TikTok, iya ada pendeta yang mengatakan orang yang mau child free nggak punya anak itu sama dengan egois, malah dia pakai istilah apa, berzina atau apa gitu ya, apa kumpul kebo ya.
Jadi agak aneh malah kalau dibilang nggak boleh punya anak itu. Ada itu saya Kalau mereka literal malah harusnya punya anak sebanyak-banyaknya kan memenuhi bumi. Karena saya punya sepupu dulu, saya punya saudara ya, ayahnya itu agak keras gitu Kristennya. Waktu saudara saya ini nikah, dia tidak boleh, ayahnya yang larang nih ya, nggak boleh nahan-nahan punya anak, nggak boleh pakai kontrasepsi gitu ya. Makanya dalam tempo 4 tahun dia punya anak 3 kalau nggak salah, 4 atau 5 tahun anaknya bererot gitu kan. Habis itu ya udahlah ya di steril lah ya, steril itu, steril ya, masektomi ya, masektomi kalau perempuan, vasektomi, oke ya, kebalik ya, ya udahlah. Ya. Itu sama dengan orang gereja Katolik kan sampai sekarang tidak boleh yang namanya kontrasepsi itu masih dilarang. Masih. Paus itu sudah menegaskan, padahal udah banyak desakan, misalnya kayak di suara apa tuh? Seperti dari Filipina itu ya. Filipina itu kan negara yang miskin, Katoliknya mayoritas, anaknya banyak, udah mulai ada omongan kenapa sih nggak boleh gitu kontrasepsi. Tetap doktrinnya nggak berubah. Ya, itu dari pemahaman bahwa setiap masih ajaran resmi. Bahwa orang melakukan atau enggak itu kan urusan nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi ajaran resmi masih tidak ada karena masih dianggap tujuan utama pernikahan itu ya prokreasi. Ya. Kalau kita ya tapi bukan satu-satunya. Gitu. Oh, saya nggak tahu Bu. Berarti itu ya nggak tahu lah. Itu saksi Yehova kayaknya enggak deh. Ya, saksi Yehova itu dalam banyak hal sangat literalis sih sebetulnya. Sangat sesuai apa yang tertulis ya itu gitu ya. Ya harafiah lah hurufannya istilahnya. Kayaknya bukan saksi Yehova deh. Ya Kristen itu banyak lah sektenya cabang-cabangannya itu banyak lah. Jadi kita juga nggak tahu sih mana yang ya kalau semua jemaatnya digituin lama-lama habis. Ya dong. Nggak ada yang baru, nggak ada komisi anak. Jadi komisi dewasa, Pak Sutri, langsung lansia. Terus TPK terakhir ya. Nggak ada KA. Nggak ada KA, nggak ada KR, nggak ada KP. Iya. Ya itu cukup kali ya, saudara. Sudah 9.30. Saya tidak memenuhi yang Pak Yudian bilang 12 tahun. Buset Pak, lama banget Pak. 12 bulan ya. 12 kali. Ya, terima kasih saudara, termasuk yang di Zoom. Sekali waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi soal ini, menarik. Baik, terima kasih Pak Stira yang telah mengupas lebih menambah wawasan kita ya terhadap bagaimana penginjilan Rasul Paulus. Ini rasul yang memang tadi di depan saya sebutkan manajemennya luar biasa ya, bagaimana dia melakukan manajemen waktunya ya. Nah, sempat saya tanya ke Kanani tadinya sebelum pemahaman Alkitab ini mau dibahas berapa lama, makanya Pak Stira kan tahu tadi ada 12 kali atau berapa, ternyata hanya 1 kali hari ini gitu ya. Waduh, ini perjalanan yang luar biasa banyaknya tapi dibahas ini aja. Maka dari itu saya mengambil satu cuplikan ini supaya kita memahami seberapa Rasul Paulus itu melakukan penginjilan yang luar biasa dan seperti apa cakupannya ya. Ini kita lihat sambil nonton, sambil dengar lagu aja ya, jadi santai. On the road to Damascus, Saul saw a great light. Ya. Heard a voice call from heaven. Jadi tidak membosankan gitu ya. Saul, what you're doing, it ain't right. Nggak jalan itu kamera. On that fateful day in history, Saul would start on a journey to share. 5 menit, enggak 12 tahun, enggak 12 tahun. Enggak 12 tahun, tapi 5 menit saja.
Kalau mau belajar kota-kota, nah inilah kita ya. Jadi kalau mau belajar nama-nama atau mau cari nama untuk anaknya, bacalah Kisah Para Rasul ya. Nah, menariknya ini, kenapa saya ambil ini? Karena dia meng-tap pakai Google Map, Pak. Jadi yang di-tap itu Google Map-nya, sehingga kota yang sekarang namanya ada. Bisa dicari di Google. Kalau kita lihat tadi yang Pak Tira tadi, maaf jadul itu adalah peta di tahun itu, sehingga kita kadang nggak tahu. Karena namanya juga sudah banyak yang beda ya. Ini perjalanan pertama ini baru bicara ya. Nah, perjalanan pertamanya sampai Galatia. Dan dia kembali ya. Oh iya silakan. Makanya tadi saya tanya dulu. Nah, ini menarik ini. Dia kembali dari perjalanan pertamanya ke Yerusalem. Dia manfaatkan waktunya untuk apa? Melakukan kongres pertama ya, kongres pertama ya Pak ya. Konsili pertama. Dia manfaatkan waktunya itu untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, PMJ ya. Lebih dari PMJ lah. Ini perjalanan kedua ya. Ya. Oh, jangan setua itu dong. Jadi kalau sekarang kita melihat perjalanan Paulus ini sudah dikomersilkan juga. Kalau ibu bapak ke Greece atau ke Yunani atau ke Roma, ada namanya perjalanan cruise the Paulus Church, dan itu mahal karena mereka berhenti di kota-kota yang tadi disebutkan ini. Nah, ini perjalanan kedua ya. Apakah sudah selesai? Belum. Paulus masih pergi lagi. Memang dia suka kelihatannya hobi traveling ya. Kalau sudah pulang, ya berapa tahun kemudian pergi lagi. Ya. Jadi ya sabbatical leave lah. Jadi ini perjalanan yang ketiga. Menariknya adalah perjalanan Paulus ini selalu meninggalkan satu komunitas. Dia dari satu ke tempat yang lain. Itulah namanya manajemen. Jadi penginjilan, ini sampai kita cerita ya. Penginjilan nanti bisa juga dialog. Penginjilan itu tidak hanya sekedar menginjilkan, tetapi juga bagaimana memanage people. Bagaimana dia membangun networking. Nah, itu yang juga kita perlu pahami dari seorang Rasul Paulus, bahwa missionnya itu langsung dipanggil ya. Tadi GKI juga gitu dong ya. Jadi ini selain pindah ke pulau, ke lokasi-lokasi yang waktunya juga relatif pendek ya, sehingga dia bisa sampai puluhan kota, bukan hanya belasan loh ya, puluhan kota tuh ya, sampai kemudian Makedonia kembali. Sayangnya dia penginjilannya belum sampai ke Roma kan, makanya dia pada waktu ketiga dia sudah balik, dia belum sempat ke Roma, dia minta dipenjarakan aja di Roma gitu ya. Tadi sekalian Pak Yohanes, dia benar dipenggal Pak, karena dia warga Roma, sehingga warga Roma itu tidak boleh disalib. Ya, itu keputusan dari ini udah nggak usah suruh subscribe nanti kamu. Jadi dia akhirnya ke Roma ya untuk bisa mengakhiri hidupnya. Dan satu hal yang menarik adalah dia juga bisa menjadi kolaborator itu ya. Dengan tadi Pak Sira sampaikan, selain manajemen waktu, manajemen networkingnya bagus, dia juga kolaborator. Tadi dengan Petrus bagaimana membuat satu kongres yang perpecahan begitu besar atau konsili ya, itu menjadi satu hal yang menjadi disepakati bersama. Dan dia adalah yang pikirannya out of the box, dari yang eksklusif menjadi inklusif. Ini yang menjadi kita bisa sampai saat ini kita bisa merasakan bagaimana penginjilan itu kita bisa hayati bersama ya. Jadi luar biasa memang
Rasul Paulus ini dan mengubah pola pemikiran yang sebelumnya adalah eksklusif, very eksklusif untuk orang-orang Yahudi, dipakai Tuhan untuk membukakan bagi seluruh dunia. Dan ya, yang menarik juga adalah beliau ini selalu tidak mengunggulkan namanya sendiri. Biasa orang kalau sudah terkenal gitu ya, kalau orang sudah punya jemaat banyak, punya pengikut banyak, unsur-unsur gitu ya, egonya itu akan muncul. Luar biasanya dia selalu bilang bahwa ini adalah karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dan selalu itu disertakan di dalam pemberitaan-pemberitaannya di situ ya. Dan ya. Wah, itu kalau itu tanya Pak Pendeta, Bu Pendeta. Ya. Ya. Mika. Ya. Istrinya nggak pernah dibawa. Nggak pernah dibawa juga kan, istri Pak Petrus. Jadi teman-teman, kita hari ini belajar bagaimana seorang Paulus yang luar biasa, yang punya capability management yang bagus, punya karakter yang networking dan karakter yang begitu baik, bisa mengkolaborasikan dengan orang-orang lain yang berseberangan, dan pada akhirnya juga dia selalu menyertakan bahwa ini semua adalah untuk Tuhan dan dari Tuhan ya. Dia selalu menyertakan bahwa Tuhanlah gembalanya ya. Untuk itu kita akan menyanyikan satu pujian lagi sebelum nanti doa syafaat dan doa penutup ya Pak Setia. Kita nyanyikan ini jangan kita sengaja ambillah aset gereja kita ya. Kalau nyanyi lagu-lagu dicepetin nggak bisa. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Untung Paulus ada di zaman belum ada YouTube. Kalau ada, dia disuruh jemaatnya, kalian bikin itu doa malam keliling kota gitu ya. Mari kita berdoa, saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami sekalipun sangat cepat dan singkat boleh belajar dari apa yang digumuli oleh gerejamu di awal-awal gerejamu terbentuk lewat karya penginjilan para rasul, khususnya Rasul Paulus. Bagaimana gerejamu menyadari bahwa berita sukacita, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak boleh dikungkungi, dipegangi sendirian, tetapi harus
menembus keluar batas-batas yang ada, sehingga kasih anugerah Tuhan boleh dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, dan mengundang orang untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, untuk hidup dalam relasi dengannya. Dan itu yang menjadi kerinduan kami semua, untuk selalu ada dalam relasi bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kami dibimbing, dikuatkan, dituntun dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami semua. Kalau malam ini kami akan pulang beristirahat, besok biarlah kembali kami melakukan setiap panggilan yang kau percayakan dengan kekuatan yang baru, keyakinan bahwa Yesus Sang Juru Selamat beserta dengan kami. Kami berdoa, kami bersyukur untuk semua orang yang boleh hadir dalam PA ini, baik secara langsung di tempat ini maupun lewat ruang-ruang virtual. Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami percayai, Kepala Gereja yang kami muliakan selalu. Amin. Maaf saudara yang di Zoom, ini susah ini, jadi ya. Oh, jangan pulang dulu katanya, jangan keluar dulu, mau diajak foto. Ya. Ya. Ini dimatiin dulu nih, ini chatnya nih. Oh, di screenshot oleh dari ya. Terima kasih Bu Enda, Pak Yohanes, Pak Teja, Bu Erna, Pak Frans, Bu Teli, Pak Edi, Bu Okta, Kak Saur, Bu Herlina. Ini gimana? Piye fotonya? Oh gini, ya udah di sini deh. Sini aja sini. Ya. Duh. Ya udah di sini aja. Bu Herlina, Bu Okta, buka kamera. Oh, sahur. Kok nggak ada suara ya? Mau dicek rekam Revan? Dah. Ya. Saya salah. Kenapa aku ikutan? Nah. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Semua. Terima kasih. Makasih. Mas Tira, Bapak Ibu. Terima kasih. Susah ngelihatnya nih. Ya. Terima kasih.